Kondisi alam yang ada di Tenggamus ini cocok untuk kopi. Kopi itu kopi Tenggamus. Kopi itu dari tahun 1937 itu sampai sekarang ini masih dibudidayakan. Ini sampai ke mancanegara. Ada yang sampai ke Australia, ada sampai Malaysia, Singapura, bahkan ada yang sampai ke Eropa. Kami melihat potensi alam yang ada di daerah Ulu Belu, terutama di Desa Ngarip. Nama Kabupaten Tanggamus telah dikenal melalui destinasi wisata Teluk Kiluan. Lokasi habitat asli lumba-lumba yang bisa dilihat secara langsung oleh wisatawan. Hingga kini, lumba-lumba masih menjadi maskot dan ikon kabupaten yang terletak di bagian barat daya Provinsi Lampung ini. Kabupaten Tanggamus memiliki luas 4.747 km persegi yang terdiri dari daratan seluas 2.947 km persegi dan lautan atau perairan seluas 1.799 km persegi. Adapun panjang garis pantai Kabupaten Tanggamus mencapai 202 km yang membentang di Teluk Semaka. Karena kita berada di Teluk Semaka, itu penuh dengan potensi destinasi wisata. Kedalaman laut kita cukup memungkinkan, bahkan masuk nominasi untuk membuat pelabuhan besar di Tenggamus ini, yaitu di Batu Balai. Potensi di Tenggamus ini yang sangat dominan itu pertanian dan destinasi wisata. Pertanian itu cukup besar karena kita memang berada di posisi di bawah Gunung Tenggamus. Lalu kita dikelilingi Bukit Barisan. Begitu suburnya hara yang dikeluarkan untuk pertanian itu betul-betul memang sangat memungkinkan untuk mengembangkan pertanian itu. Secara administratif, Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan, di mana di dalam 20 kecamatan itu terdapat 302 pekon atau desa dan 3 kelurahan. Sementara secara topografi, sekitar 40% wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan dataran tinggi yang memiliki 5 gunung. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Tanggamus berada pada ketinggian 0 sampai 2115 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Didukung kondisi alam tersebut, Tanggamus pun menjelma menjadi satu di antara sentra penghasil kopi di Lampung. Pada 2025, luas areal tanaman kopi di Tanggamus sebesar 41,53 ribu hektar. Adapun produksi kopi pada tahun yang sama mencapai 39,16 ribu ton. Kondisi alam yang ada di Tenggamus ini cocok untuk kopi. Kopi pada dasarnya di Tenggamus ini semua cocok untuk kopi. Kopi ini sebetulnya menyebar, tapi kebetulan untuk beberapa tahun terakhir ini Ulu Belu yang fokus. Kecamatan Ulu Belu merupakan salah satu kecamatan yang terluar, berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Barat. Alhamdulillah untuk Ulu Belu terkenal dengan kopinya, kopi Robusta yang sudah cukup terkenal di Indonesia, bahkan di mancanegara, dengan kualitas yang premium. Dari total luas, areal tanam perkebunan kopi di Kabupaten Tanggamus sekitar 1/4 atau 10.720 hektar berada di Kecamatan Ulu Belu.
Sementara produksi kopi Kecamatan Ulu Belu mencapai 12.067 ton. Dari sisi areal tanam maupun produksi, Kecamatan Ulu Belu menempati peringkat pertama dibanding 19 kecamatan lain di Kabupaten Tanggamus. Per 1 hektar itu menghasilkan 8 sampai 10 ton. Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui program Pak Bupati dengan tagline Jalan Lurus untuk 2026 ini dari Dinas Perkebunan dan Peternakan ada untuk kelompok tani dan koperasi. Dari program tersebut ada bantuan untuk petani kopi, termasuk ada untuk saprodinya, yaitu sarana produksi baik itu pupuk maupun alat-alat pertanian. Kecamatan Ulu Belu memiliki 16 pekon atau desa. Satu di antaranya yang juga menjadi ibu kota kecamatan bernama Pekon Ngarip. Pekon Ngarip tercatat pernah meraih penghargaan tingkat nasional, yaitu Penghargaan Program Kampung Iklim pada tahun 2020. Tata niaga kopi di Pekon Ngarip pun kerap menjadi penelitian mahasiswa berbagai perguruan tinggi. Kolaborasi petani kopi dan pelaku UMKM di Pekon Ngarip mampu meningkatkan nilai keekonomian kopi, termasuk penjualan kopi yang tidak hanya pada tataran lokal dan nasional, namun mampu menembus pasar global. Ini sampai ke mancanegara. Ada yang sampai ke Australia, ada sampai Malaysia, Singapura, bahkan ada yang sampai ke Eropa. Para pegiat UMKM di Pekon Ngarip sudah aware, sudah peduli terhadap produk dari hulu sampai hilir. Sehingga apa yang diharapkan dari kualitas yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di Pekon Ngarip bisa terjaga. Ada Koperasi Serikandi yang memang sudah berdiri hampir 20 tahun dengan konsentrasi ke produk hasil kopi, baik dari hulu sampai hilir. Brand dari Koperasi Serikandi juga sudah ada. Begitu juga dengan UMKM yang lain, ada Talang Teluk yang memang ada brandingnya sendiri, baik itu dari petik merah, organik maupun petik tua. Kalau di Pekon Ngarip ini yang menjadi unggulan yang pertama kopi. Dari tahun 2024 itu ada salah satu bos kopi kita yang ada di Pekon Ngarip ini ikut mengeksportir, dijualnya di luar negeri. Jadi alhamdulillah itu juga bisa mendongkrak perekonomian yang ada di Pekon Ngarip ini. Pekon Ngarip berada di daerah dataran tinggi. Lokasinya di ketinggian 820 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Hal itu membuat suhu rata-rata harian berkisar 23 sampai 30 derajat Celcius. Pekon Ngarip terbentuk secara definitif pada tahun 1936. Sebelumnya, wilayah tersebut merupakan hutan belantara. Namun, ada sebuah jalan setapak yang menjadi penghubung antar desa terdekat. Hingga kemudian, sejumlah orang mulai membuka lahan di kawasan tersebut. Kata orang zaman dulu itu Ngarip itu berasalkan dari kearifan
kearifan itu kalau dikala orang dari Jawa merantau ke Ulu Belu ini mayoritas persinggahan pertamanya di Ngarip. Nah di situ kearifan, kesopanan dan yang lain-lain itu makanya bahasa orang dulu itu dinamakan Desa Ngarip. Dan mayoritas di Ngarip ini banyak penduduk yang dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Pekon Ngarip memiliki luas wilayah 1.500 hektar yang terbagi menjadi 9 dusun. Dari ibu kota Kabupaten Tanggamus di Kota Agung, Pekon Ngarip berjarak kurang lebih 65 km. Jumlah penduduk Pekon Ngarip sebanyak 5.676 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Sementara hasil produksi ekonomis yang menonjol adalah kopi. Dari kopi itu dari tahun 1937 itu sampai sekarang ini masih dibudidayakan. Maksudnya itu kalau di sini pohonnya itu sudah rapuh atau sudah tua, itu diremajakan seperti itu. Ini mayoritas 99% itu kopi Robusta. Karena di dalam pengolahannya ataupun pengurusannya lebih mudah dan juga untuk penjualannya lebih mudah juga. Kalau Arabica itu kita harus ekstra. Dari ekstranya itu kalau pemanenan harus merah dan juga penjemurannya harus bagus supaya menghasilkan biji yang lebih bagus. Tapi kalau Robusta itu kita lebih ringan lah untuk perawatan dan juga pemanenannya. Guna menjaga kualitas, para petani kopi di Pekon Ngarip selalu bersikap terbuka dan mau belajar hal baru. Berbagai pengetahuan mereka dapatkan dari pembinaan yang diberikan pemerintah maupun swasta. Pembinaan dilakukan terhadap kelompok-kelompok tani yang ada. Para petani di Pekon Ngarip pun terbuka terhadap kemajuan teknologi dalam pengolahan kopi. Hal tersebut membuat kualitas kopi mereka selalu terjaga dan terus semakin baik. Lebih baguslah intinya. Kalau di pemanenan itu sekarang mulai dari yang kuning sampai yang merah. Kalau dulu kan yang penting tua. Kan seperti itu. Kalau sekarang biar mendapatkan biji yang lebih baik, untuk petani ini diarahkan daripada pemanenannya lebih bagus. Dan juga dari penjemuran yang tadinya tidak dipakaikan alas, sekarang sudah dipakaikan, mengertilah, diajarin untuk memakai alas. Alas itu seperti terpal. Dan juga kalau yang mampu itu dibikinkan lantai semen. Nah di situ agar supaya mendapatkan biji yang lebih baik dan juga rasa yang lebih enak seperti itu. Kalau untuk pembuatan bubuk ataupun pengolahan kopi, awal mula kalau di sini itu menggoreng pakai itu kreweng. Nah pakai kreweng atau manual, tapi alhamdulillah dengan kemajuan zaman di modern ini sekarang sudah ada beberapa tempat roasting kopi yang menggunakan mesin. Dari sebelumnya berupa kawasan hutan, Pekon Ngarip kini menjelma menjadi desa produktif. Kondisi tersebut tak lepas dari peran warga dalam pembangunan. Untuk program daripada Bapak Bupati, alhamdulillah di satu tahun ini ada beberapa titik di Ulu Belu ini yang sudah direalisasi, seperti jembatan, jalan. Ini sudah mulai berjalan lah. Saya sampaikan kepada masyarakat Ngarip, intinya kita semua harus bersama-sama untuk membangun desa Ngarip ini.
Saya menjabat sebagai Kepala Pekon Ngarip ini dari tahun 2023, jadi berjalan 3 tahun ini. Dari 2 tahun saya menjabat itu dana desa kita full ataupun belum ada potongan, itu bangunan-bangunan yang ada di desa itu mayoritas kita ambilkan dari dana desa. Tapi dengan adanya pemotongan ini, itu mayoritas sekarang melakukan swadaya. Swadaya mulai dari jalan ataupun bangunan masjid, musola itu sekarang mayoritas swadaya. Jalan pemukiman dan juga jalan daripada jalur produksi. Jalur produksi itu jalur dari kebun untuk membawa hasil. Itu mayoritas sekarang swadaya. Dari masyarakat Ngarip ini yang mempunyai kebun, ke arah kebun-kebun itu iuran untuk dibelikan material dan juga bergotong royong untuk pemasangannya. Pembangunan di Pekon Ngarip juga tidak bisa dilepaskan dari peran PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE Area Ulu Belu. Hal itu karena Pekon Ngarip bersama 7 pekon lain di Ulu Belu berbatasan langsung dengan wilayah eksplorasi panas bumi yang dikelola PT PGE. Melalui sejumlah program pemberdayaan, PT PGE hadir di tengah masyarakat untuk sama-sama meningkatkan kebermanfaatan baik bagi masyarakat maupun lingkungan alam. PGE Area Ulu Belu hadir sejak 2008, proyek untuk unit 1 dan unit 2. Kemudian tahun 2012, alhamdulillah PGE bisa COD, bisa beroperasi untuk pertama kalinya 2012, unit 1 dan unit 2. Kemudian diikuti unit 3 dan unit 4 itu di tahun 2016 dan 2017. Total kapasitas yang saat ini terinstall adalah 4 kali 55 mega. PGE memberikan atau melakukan running program CSR basisnya dari social mapping. Jadi kami masuk dengan beberapa lembaga untuk melakukan survei kebutuhan apa yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari situ kemudian kami masuk PGE menginginkan kehidupan yang harmoni dengan masyarakat. Satu, kehidupan harmoni dengan ekosistem alam, dengan lingkungan. Kemudian kami juga mempunyai visi untuk bisa hidup berdampingan dengan manusia atau masyarakat lokal di sini. Bagaimana caranya? Kami mencoba untuk mengajak masyarakat turut serta aktif di dalam program-program kami, tentunya terutama di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemudian salah satu lagi adalah, salah satu program kami masuk itu adalah pendampingan untuk kelompok usaha perhutanan sosial. Dulu penggeraknya itu adalah seseorang yang dia aktif sekali di hutan untuk penebangan hutan liar. Mereka menebang pohon untuk mereka jual pohonnya. Kemudian lahannya mereka buka untuk kopi. Nah, saat ini kami masuk, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga, kami memberikan edukasi, dan setelah itu alhamdulillah dari cerita dulunya dia adalah perambah hutan, sekarang beliau ini penghasil bibit tumbuh-tumbuhan yang sampai dengan saat ini itu dipakai. Beliau menjadi supplier untuk perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Tanggamus maupun di luar Tanggamus, dan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kemandirian pangan dan juga kemandirian energi.
Selain program-program yang sudah dijalankan, PT PGE Area Ulu Belu memiliki rencana untuk mengembangkan geoturism di Ulu Belu. Geoturism merupakan wisata yang memadukan unsur edukasi lingkungan, kelestarian alam, hingga menjaga warisan budaya masyarakat lokal. Ke depan, PGE tidak hanya running program yang saat ini ada, tetapi kami melihat potensi alam yang ada di daerah Ulu Belu, terutama di Desa Ngarip. Sehingga kami mencoba untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan kepala dinas terkait, dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah provinsi, untuk menjadikan Ulu Belu khususnya atau Desa Ngarip ini satu tujuan objek wisata alam yang bisa memberikan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi buat masyarakatnya. Karena geoturism atau wisata alam itu efek multipliernya dari sisi sumber dayanya, dari sisi kemudian makanannya, dari sisi kebutuhan untuk menginapnya, hotel ataupun guest house, dan itu semuanya kami memerlukan peran serta aktif masyarakat yang mudah-mudahan kalau program ini bisa berjalan, bisa diterima dengan baik oleh stakeholder, oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat Ulu Belu, kita bisa maju bersama untuk mengembangkan Ulu Belu tidak hanya sumber kopi yang terkenal, tapi juga tujuan wisata untuk masyarakat menikmati bagaimana geothermal bisa dieksploitasi, bagaimana kopi dari penanaman sampai dengan pasca panen bisa mereka nikmati, kemudian mereka juga bisa menikmati alam berupa misalnya dia trekking di tengah kebun kopi atau kemudian bersepeda di pinggir jalur pipa dan juga air terjun maupun wisata alam yang lainnya. Sebelum saya dilantik menjadi bupati, tentu saya sudah mempelajari tentang kondisi di Kabupaten Tenggamus. Saya berpikir kita sangat linier ya, searah dengan program pusat, itu hilirisasi. Kopi itu nanti ada pabrikan, kita akan adakan pabrik besar, itu pabrik yang memang menghilirisasi kopi zaman sekarang. Kalau di Brazil, kopi itu tidak perlu dijemur oleh petani, habiskan waktu sampai 15 hari. Kopi itu begitu dipetik itu masuk ke pabrik. Itu langsung itu nanti pabrik yang memberikan, yang mengeringkan atau oven di situ. Kalau ini pabrikan ini kan bukan kopi bubuk yang dibuat mereka. Mereka grain mill yang akan diekspor dan ada grain mill yang untuk konsumsi di DKI. Nanti kita akan pusatkan itu, namanya itu akan nama Tenggamus, bukan nama Ulu Belu. Itu nanti jadi kopi Tenggamus, itu yang akan dikenal. Nanti kita buat klaster-klaster juga pabrik-pabriknya, pabrik industrinya, karena cukup besar. Kalau pabrik-pabrik besar itu khusus untuk ekspor, mereka sudah ininya, ada pangsa pasarnya ya. Kopi ini juga, nanti ada juga yang kopi sifatnya home industry. Itu pemerintah akan siapkan mesin-mesin kecil yang home industry untuk ibu-ibu PKK, ibu-ibu UMKM yang ada di pedesaan, itu membuat kopi bubuk, kopi langsung saset yang langsung minum. Tetap nama Tenggamus, kopi Tenggamus. Saya berharap ke masyarakat Tenggamus, semua kita akan modernkan. Nah, saya berharap masyarakat bisa menyambut ini dengan tujuan tidak ada lain kecuali untuk memikirkan masa depan daripada anak-anak kita. Supaya kita bangun Tenggamus ini, bagaimana caranya Tenggamus ini bisa terbangun untuk masa depan daripada anak-anak kita, anak cucu kita nanti.